warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Nah, di sini ada kabar baik buat rekan-rekan ya dari pemerintah daerah terkait target penyerahan SK. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, dan di sini juga di hari ini kita mendapatkan juga informasi terkait formasi yang dikatakan hangus, rekan-rekan ya. Oke, tapi nanti kita cek bersama-sama. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja, rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini kita mendapatkan informasi untuk yang di hari Jumat atau kemarin, di mana BKPSDM Kerinci targetkan SK pengangkatan P3K Guru bisa diterbitkan di bulan Juni. Nah, di sini dikatakan insya Allah di bulan Juni, rekan-rekan ya, bisa diterbitkan di bulan Juni. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Kerinci menargetkan dalam waktu dekat SK pengangkatan P3K Guru bisa diterbitkan. Saat ini BKPSDM Kerinci masih memproses penginputan berkas sebagai bahan penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2022. Nah, di sini masih memproses, rekan-rekan ya. Meskipun masih diproses, tapi di sini sudah ada target ya, sudah ada target dari BKPSDM bahwa SK-nya itu bisa secepat mungkin diterbitkan bahkan di bulan Juni. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun Kabupaten Kerinci. Dikatakan Afan saat ini pihaknya masih mengumpulkan berkas P3K Guru yang ditargetkan akan selesai pada pertengahan bulan Mei. Alhamdulillah, rekan-rekan ya. Jika berkas pegawai sudah siap dan NIP telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, maka SK pengangkatan P3K ini dapat diterbitkan pada bulan Juni mendatang. Ini disampaikan pada hari Jumat 12 Mei. Afan menyebutkan pada penerimaan P3K Guru tahun 2022 terdapat 1098 orang yang mendaftar. Jadi yang pendaftar ada 1098. Dari jumlah tersebut terdapat 508 yang lulus seleksi administrasi dan berhak ikut seleksi selanjutnya. Kemudian 508 peserta yang mengikuti seleksi hanya terjaring 504 peserta yang dinyatakan lulus P3K Prasangga. 504 orang yang lulus ini terdiri dari beberapa jurusan, diantaranya ada PAI, Bahasa Inggris, Penjas, Matematika, dan Seni Budaya. Ada juga jurusan Prakarya dan Kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa jurusan termasuk Penjas, rekan-rekan ya, yang dikatakan juga lolos. Dan selanjutnya kita ke informasi di hari ini. Calon P3K Guru 2022 mengundurkan diri terbanyak. Nah, ini kita juga sudah share di video sebelumnya, rekan-rekan ya, terkait jumlah P3K Guru yang angkanya cukup banyak. Namun 2021 sedikit. Nah, di sini jadi pertanyaan, bagaimana dengan formasi? Apakah hangus? Oke, kita bersama-sama. Jumlah calon P3K Guru 2022 yang mengundurkan diri ternyata cukup banyak. Data Badan Kepegawaian Negara per 12 Mei menyebutkan calon P3K Guru yang mundur sebanyak 931. Angka ini masih akan terus bergerak karena proses pengisian daftar riwayat hidup dan usul penetapan NIP P3K 2022 masih berjalan. Nah, ini tinggal beberapa jam lagi, rekan-rekan ya. Data per 12 Mei terbanyak sebanyak 1246 calon P3K Guru dan P3K Nakes mengundurkan diri. Nah, ini jika dijumlahkan ya. Ini disampaikan oleh PLT Karohumas BKN Isminarto Setiaji kepada JPNN.com. Dia mengungkapkan dari jumlah guru lulus Paskasangga P3K 2022, sebanyak 250.432 yang sudah mengisi DRH dan tercatat 247.125 orang. Nah, jadi ini ya untuk yang lulus Paskasangga dan yang sudah mengisi DRH di sini 247.000. BKN masih menunggu sampai Sabtu pukul 23.59. Setelah itu tidak ada perpanjangan waktu lagi karena waktunya sudah sangat mepet. Nah, ini menarik sekali rekan-rekan ya.
Jika melihat jumlah guru honorer yang mundur, angkanya jauh lebih tinggi dibanding pengangkatan P3K 2021. Tahun lalu BKN mencatat 442 calon P3K hasil seleksi 2021 yang mengundurkan diri, baik guru maupun non-guru. Nah, ini sudah ditotal pada tahun lalu ya, maksudnya pada tahun 2021 ya, formasi tahun 2021 hanya 442. Jadi angkanya memang sangat meningkat rekan-rekan ya. Data yang dipublikasikan BKN per 27 Mei menyebutkan 2022 ya, yang lalu, di mana guru tahap 1 yang mengundurkan diri 104 orang. Disebutkan juga calon P3K guru yang di tahap 2 mundur mencapai 280, sedangkan non-guru ada 58. Selain yang mundur, terdapat juga peserta yang berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS dengan total 128. Nah, ini juga rekan-rekan ya. Jumlah tersebut tersebar di P3K tahap 1 sebanyak 86 dan tahap 2 mencapai 32, dan non-guru ada 10 orang yang berstatus TMS. Melihat perbandingan data tersebut bisa dilihat saat proses penetapan NIP P3K, jumlah guru lulus PG yang sudah mengisi DRH dan akhirnya mundur sebanyak 384, baik tahap 1 dan 2. Artinya pengisian DRH belum menjamin guru lulus PG akan tetap konsisten menjadi P3K. Mereka bisa saja mundur dengan berbagai alasan. Nah, padahal ini sudah diperpanjang rekan-rekan ya. Fakta ini mengusik para guru lulus PG yang tanpa formasi 2021-2022. Ketua Umum Forum Guru Negeri Lulus Passing Grade, Ibu Heti Kustrianingsih menyayangkan calon P3K 2022 yang mundur. Benar juga rekan-rekan ya. Apalagi jumlahnya cukup banyak. Dia membandingkan dengan kondisi 62.465 guru lulus PG P3K 2021 yang sampai saat ini belum mendapatkan formasi. Andai para guru honorer itu mundur sebelum Paskasangga P3K, formasi tersebut bisa diisi yang lain. Oh, ternyata aturannya seperti itu rekan-rekan ya. Kalau misalnya dia mundur sebelum Paskasangga, itu bisa kemungkinan besar ya, ini masih kemungkinan besar bisa diisi oleh yang P1 ya, yang jumlahnya 60.000 lebih. Oke, tapi kita coba melihat informasinya lagi. Di mana tanggal 12 Mei saja hampir 1.000 orang yang mundur, hampir ya. Ini sudah 900-an tadi. Apalagi saat penetapan NIP P3K mungkin lebih banyak lagi. Lantas formasinya hangus. Dia berharap formasinya tidak hangus dan diakumulasi pada P3K guru 2023 agar lebih banyak lagi peluang bagi yang lain. BKN sendiri tidak memberikan ampun ya maksudnya bagi calon P3K yang mengundurkan diri. Iswindarto menegaskan bagi peserta yang sudah mengundurkan diri otomatis tidak bisa diusulkan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Kasihan juga rekan-rekan ya. Selain itu mereka tidak bisa mengikuti seleksi P3K 2023 karena NIK-nya akan diblokir. Wow. Jadi kita bisa mengatakan ini ada ribuan nanti rekan-rekan ya. Guru saja ada 900-an lebih dan kesehatan tadi ada 300-an. Ini angkanya ada 1.000-an. Bukan hanya itu, seleksi CPNS 2023 yang akan digelar tahun ini tidak bisa mereka ikuti. Intinya rekan-rekan ya, ini formasinya semoga bisa dimanfaatkan untuk di tahun 2023, dan buat teman-teman yang jumlahnya yang ini ya 62.000 ini bisa terserap. Seperti itu rekan-rekannya, dan kita bisa mengucapkan selamat kepada rekan-rekan kita juga yang ada di Kabupaten Kerinci. Semoga sesuai target, yaitu SK mereka bisa diterima atau diterbitkan pada bulan Juni. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.